Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya Dr. Ulil Amri Syafri. Bahagia pada saat ini bisa bertemu khususnya dengan para sahabat saya. Saya ingin berbicara tentang pendidikan Islam dalam perspektif Muhammad Natsir. Kenapa harus perspektif Muhammad Natsir? Bukankah Muhammad Natsir itu sudah terkenal sebagai tokoh dan pahlawan nasional negarawan? Ya betul, beliau adalah tokoh politik, juga tokoh dakwah. Banyak gagasan pemikirannya yang disumbangkan, yang ternyata sangat bermanfaat untuk negeri ini. Itulah Dr. Muhammad Natsir, seorang Perdana Menteri yang pertama NKRI. Dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang Pak Natsir dalam pandangan beliau terhadap pendidikan Islam, karena beliau ini mempunyai sekolahan dahulu sebelum kemerdekaan itu yang kita sebut di dalam literatur itu adalah Pendis Pak Natsir, pendidikan Islam Pak Natsir. Nah, ini penting melihat ini dalam aspek yang lain dari Pak Natsir, karena beliau itu ternyata adalah anak negeri yang juga sebagai tokoh pendidikan, sehingga sebenarnya kita ini kaya banget. Banyak banget tokoh-tokoh pendidikan di negeri kita ini. Maka kalau dunia pendidikan Islam Indonesia itu tidak boleh kehilangan tokoh, kehilangan semangat. Karena memang banyak tokoh. Tokoh kita misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh-tokoh pendidikan. Lembaga pendidikannya beranak pinak sampai sekarang. Begitu juga tokoh yang lain. Misalkan Kiai Abdul Wahid Hasyim yang berada di Jawa Timur. Pondok beliau adalah Tebu Ireng. Beliau adalah kiai yang punya karismatik di lingkungan saudara kita, di lingkungan kita Nahdlatul Ulama. Beliau dalam catatan saya adalah memiliki sebuah pemikiran gagasan yang luar biasa ketika mengembangkan pendidikan di Tebu Ireng ketika itu. Baik, nanti kita bahas tentang ini. Tapi singkat kata, saya ingin mengatakan banyak ulama kita, tokoh kita, perintis organisasi besar-besar di Indonesia ini adalah beliau itu semua. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau adalah tokoh pendidikan. Tokoh yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap anak negeri ini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi berikutnya bisa menghormati, menghargai sebuah karya-karya besar beliau itu. Dalam ruang yang singkat ini saya ingin berbicara khusus tentang proses pendidikan yang dilakukan Pak Natsir. Atau dalam ilmu pendidikan itu kita sering menyebutnya metode pengajarannya atau metode pendidikannya. Meskipun tadi yang kita sebut, kadang-kadang kita harus berbicara tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode proses pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Nah, dalam konteks ini saya ingin hanya berbicara tentang domain, proses atau metode pendidikan yang ada di Pendis tersebut. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara pendidikan, itu memang banyak variabelnya. Tetapi yang paling menarik itu adalah ketika kita berbicara, membaca, melihat tentang bagaimana proses pendidikan itu dilakukan. Kan kadang-kadang pendidikan itu ditentukan oleh tujuan, betul. Kemudian disusun dengan kurikulum, program, betul. Tetapi ada yang tidak kalah penting dan itu menjadi inti adalah bagaimana proses itu dilakukan, bagaimana proses itu berjalan. Nah, ini ada yang disebut dengan dunia pendidikan atau ilmu pendidikan, metode pendidikan. Kurikulum boleh sama, tujuan boleh sama, tetapi ketika prosesnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit terkait dengan metode yang dilakukan oleh Pak Natsir di dalam Pendisnya. Kita berbicara kurikulum itu kan biasanya teori-teori profesor itu mengatakan kurikulum itu ada yang sifatnya amat akademis. Kemudian kurikulum itu ada yang sifatnya personal, pribadi, artinya membangun kepribadian. Ada kurikulum yang sifatnya itu adalah interaksi. Yang dilihat itu konten-konten itu adalah sejauh mana proses interaksi itu berlangsung di dalam dunia pendidikan. Kemudian ada kurikulum yang terakhir itu yang sifatnya lebih teknologi. Nah, ini memang zaman sekarang. Jadi kurikulum yang memang terintegral atau nuansanya itu lebih banyak teknologinya di dalam. Dan ini halal-halal saja semuanya. Karena ini adalah proses perkembangan atau corak kurikulum yang ada di dunia pendidikan itu.
Nah, dalam konteks ini saya ingin bicara tadi adalah metode yang digunakan Pak Nasir di dalam pendisnya, yang bisa menjadi catatan. Yang pertama adalah di dalam pendis Pak Nasir itu Pak Nasir tidak menggunakan proses pendekatan dalam pendidikannya adalah bertumpu pada hafalan ilmu yang dihafal, tidak. Nah, ini saya tidak melakukan komparasi dengan pendidikan Islam dalam konteks tadi menghafal teks-teks hadis, Quran, tidak. Saya ingin mengatakan dulu metodenya. Jadi Pak Nasir itu tidak menggunakan pendekatan menghafal. Jadi materi pelajaran itu bagi Pak Nasir tidak dihafal, tapi difahami, direnungkan, dianalisa. Jadi ini terlihat kan. Jadi model Pak Nasir mengajar itu sudah terlihat. Beliau mencoba mengajak anak didiknya itu berpikir, menyelesaikan masalah, walaupun melalui sebenarnya materi ajar. Jadi materi ajar tidak dihafal. Tapi namanya kalau kita sering berpikir, kita sering membaca, secara tidak langsung materi itu akan hafal. Tetapi pendekatan awalnya tidak dihafal. Ini yang saya baca dari proses Pak Nasir mengajar anak didiknya di Pendis ketika itu. Itu adalah Pak Nasir melakukannya. Turunan yang pertama tadi adalah active learning. Nah, active learning ini betul-betul anak didiknya itu yang lebih aktif. Baik sahabat sekalian, ini tentu terkait dengan pengalaman Pak Nasir. Pak Nasir ini adalah beliau didikan dari sekolahan Belanda. Kita tahu dari beberapa catatan dan sejarah yang diungkap Pak Nasir, bagaimana ketatnya disiplinnya sebuah lembaga pendidikan Belanda itu. Karena kita bisa melihat dari konsep kurikulum Belanda itu kerap kali akademisi. Konten keilmuannya padat memang. Karena demikianlah yang berkembang pemikiran filosofinya demikian. Artinya pendidikan di Eropa sana dia lebih akademisi itu tinggi. Ini yang tadi saya maksud kurikulum. Kurikulumnya itu adalah sangat akademisi. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah ada, sudah lengkap, sudah ada. Jadi guru-guru ini tugasnya hanya pengawetan, mengajarkan. Nah, itulah yang tadi anak didik pun harus demikian, harus menghafal, semua dihafal. Nah, kira-kira begitu. Nah, Pak Nasir itu melakukan antitesis dari itu di dalam dunia pendidikan yang dirintis Pak Nasir. Mereka tidak melakukan menghafal, tapi active learning. Jadi active learning, anak didiknya lebih aktif. Nah, dalam konteks inilah yang saya lebih catat ini, berbicara tentang proses. Bagaimana proses? Nah, ketika ini guru itu sifatnya menjadi fasilitator. Guru itu sifatnya lebih kayak seperti mentor. Guru itu sifatnya lebih pendamping. Maka dalam kondisi ini guru itu bukan dijadikan betul-betul sumber belajar. Guru hanya mendampingi, guru menemani. Guru adalah menjadi mentor, memberikan semangat. Nah, kira-kira begini. Nah, inilah yang saya baca juga dari buku catatan rekan saya, abang saya, Bang Lukman. Terlihat betul memang kondisi Pak Nasir melakukan proses pendidikan demikian. Jadi anak didiknya itu yang diajak. Nah, proses inilah bagian dari pendidikan ala Pak Nasir, gaya Pak Nasir di dalam mendidik anak negeri ketika itu. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga tentunya adalah Pak Nasir lebih mengedepankan suasana diskusi. Kita tahu di tahun 30-an, tahun 30 sampai 36, 37 itu adalah Pak Nasir juga sedang dekat-dekatnya dengan Tuan Guru Hasan Bangil. Beliau adalah mentor pribadi Pak Nasir yang selalu datang di setiap waktu, setiap problem, beliau menemui gurunya tersebut, kemudian terjadi diskusi. Dan kerap kali memang Tuan Guru Hasan itu tidak menjawab semua yang ditanyakan atau yang didiskusikan oleh Pak Nasir. Lebih sering Tuan Hasan ini memberikan buku, kemudian dibaca Pak Nasir, besoknya baru didiskusikan. Itu satu cara pula Hasan mendidik Pak Nasir. Nah, di dalam proses pengajaran Pendis saya melihat ada nuansa demikian. Jadi Pak Nasir itu mengajak anak didiknya, meskipun masih usia anak-anak didik yang di tingkat-tingkat sekolah rakyat, SMP gitu, seusia sekarang, itu beliau mengajak diskusi. Tentu ini kita bisa lihat, bandingkan dengan sekolahan lain yang ketika itu, baik sekolahan Islam yang ada di surau-surau atau di pondok-pondok. Tentu prosesnya agak berbeda. Nah, inilah yang saya katakan, Pendis ala Pak Nasir, pendidikan, tapi dalam gayanya Pak Nasir. Nah, itu berbeda. Kemudian yang keempat,
Yang keempat itu Pak Nasir menyediakan mimbar. Jadi Pak Nasir itu sekolahannya meskipun sangat sederhana, beliau menyiapkan mimbar. Nah, mimbar inilah untuk anak-anak didik yang tunas muda-muda yang kecil-kecil itu untuk berbicara. Nah, ini sinkron kan dengan yang metode yang ketiga, sering diskusi dan bertukar pendapat. Jadi Pak Nasir itu menyiapkan mimbar. Mimbar yang anak-anak ini berbicara. Nah, ini luar biasa. Ini pengalaman luar biasa kalau bagi anak-anak usia SMP, usia kelas-kelas usia sekolah rakyat itu pengalaman yang luar biasa ini. Nah, yang kelima itu Pak Nasir sekolahannya walaupun muridnya ketika itu sedikit sekali, nggak sampai 100. Pak Nasir itu mengadakan sholat Jumat sendiri. Jadi di sekolahan itu diadakan sholat Jumat sendiri. Nah, siapa yang menjadi khatib? Menjadi khatib adalah murid yang tingginya, sekolah yang sudah agak senior sedikit. Nah, beliau itulah disuruh menjadi khatib, menyampaikan pendapatnya, nasihat agama. Kemudian di saat itu juga Pak Nasir mengamati teknik dan cara tutur kata muridnya ini. Di sisi yang lain, anaknya ini pun membangkitkan kemampuan dia berbicara, mempengaruhi jamaahnya. Nah, ini bagian dari proses pendidikan di sekolah pendis tersebut. Jadi Pak Nasir itu memang secara khusus membuat sholat Jumat sendiri. Saya berpikir ketika itu di masjid-masjid yang ada di kampung-kampung saat itu, khususnya di Bandung waktu itu, jelas adalah sholat Jumat, tidak mungkin tidak ada. Tapi Pak Nasir ternyata dalam catatan beliau membuat sholat Jumat sendiri. Tentu ini dalam kaitan dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, karena ini untuk proses anak-anak didiknya tampil, terlatih dan seterusnya. Yang keenam itu adalah Pak Nasir itu memberikan latihan skill karya tangan untuk anak didiknya. Misalkan kalau anak didiknya itu pandai menyulam, diberikan ruang waktu gurunya untuk menyulam, menggambar dan seterusnya. Artinya Pak Nasir ini memberikan ruang untuk pengembangan bakat anak ini dalam skill tangannya. Dan ini kita melihat bisa menjadi ruang untuk latihan ketekunan anak-anak, karena dia mengerjakan sesuatu karya tangannya. Kedua, ini juga kita bisa lihat sebagai upaya Pak Nasir melihat bakat anak didiknya ini apa. Karena dia kan tangan tuh. Oh, anak didikku ini adalah suka menggambar, suka melukis dan seterusnya. Nah, ini di sekolahan Pak Nasir itu dijadikan perhatian besar. Dan ini bagian dari proses pendisnya Pak Nasir. Jadi pendisnya Pak Nasir itu ada memberikan latihan-latihan kepada anak-anak dalam kaitan kemampuan tangannya berkarya. Ada yang ketujuh. Yang ketujuh ini lebih unik lagi. Yang ketujuh ini untuk kelas atas, kelas yang lebih tinggi lagi, Pak Nasir memberikan latihan berkebun. Latihan berkebun anak sekolah dengan Pak Nasir. Dan itu tidak 2-3 hari atau seminggu, tidak. Itu terlihat sekitar 6 bulan. Jadi anak-anak itu diberi latihan berkebun 6 bulan. Tentu ini udah kelas-kelas atas ya, mungkin usia kita itu mungkin usia SMA. Diberi latihan berkebun. Nah, yang menarik lagi adalah Pak Nasir itu memberikan tugas kepada anak didiknya, disuruh mengamati. Mengamati kalau dia nanam tomat, nanam singkong atau nanam padi, disuruh amati itu tanaman itu sudah amati, dipelototin, dilihat dari waktu ke waktu. Ini ternyata Masya Allah Pak Nasir ini ternyata menjadi sebuah proses pendidikan yang dikembangkan dalam pikiran Pak Nasir. Pak Nasir bukan berpikir tentang hasil kebunnya, tidak. Tapi ini sebuah proses pendidikan kepribadian anak didiknya, jiwanya. Gitu. Kira-kira itu. Nah, ini yang berapa tadi? Ketujuh ya. Nah, dari aspek ketujuh ini kan kita bisa melihat Pak Nasir itu sedang melatih apa? Kepekaan sosial anak-anaknya dengan suka mengamati, terbiasa mengamati, kemudian memperhatikan kekurangan airkah ini pohonnya dan seterusnya. Ini kan anak-anak ini terlatih untuk mengamati. Di waktu yang bersama anak-anak ini berpikir bagaimana memberikan solusi dari problem yang dihadapi oleh tanamannya dan sebagainya. Ini kan pendidikan, ini pendidikan kepribadian luar biasa. Sekaligus ini menjadi kelak bisa jadi ini menjadi life skill kehidupan, kemandirian. Nah, dalam konteks yang nomor 7 ini, latihan berkebun, bersawah, ini lebih sering saya amati dan saya baca ketika Pak Nasir ini berbicara tentang penyiapan para kader atau mubaligh
beliau ada di dalam satu pidatonya di satu pesantren, kalau tidak salah di Cirebon ya, berbicara tentang ini, tentang bercocok tanam ini. Nah ini kan luar biasa. Nah ini bisa kita lihat pemikiran Pak Nasir ini di Darul Falah ya, di satu pondok di Bogor, itu di Darul Falah. Memang itu adalah lahan 24 hektar yang memang ketika Pak Nasir tinggal di situ, beliau mengembangkan hal yang semacam ini. Bercocok tanam, bekerja sama dengan beberapa aktivis mahasiswa ketika itu Pak Nasir melakukan itu. Ini saya meyakini ini gagasan Pak Nasir yang sangat spesial. Artinya pendidikan bagi Pak Nasir itu ternyata bukan sekedar ilmu pengetahuan tentunya, tetapi juga ada kemampuan hidup, berkarya, berinteraksi dengan alam, mengamati dan seterusnya. Baik. Yang ke-8 ya, yang ke-8 itu adalah Pak Nasir selalu menghadirkan di pendis beliau adalah hari-hari seni. Saya menyebutnya hari seni sajalah, atau hari festival. Yang jelas pada saat itu, Pak Nasir memberikan ruang untuk anak-anak didiknya melakukan pameran. Pameran hasil karya tangan tadi, kemudian juga menampilkan kemampuan anak-anak tadi, seninya, misalkan membaca puisi atau memain alat musik dan seterusnya. Itu Pak Nasir lakukan, bagian dari proses pendidikan. Nah kemudian Pak Nasir itu mengundang orang tua anak didik. Nah disitulah terjadi komunikasi di antara orang tua dan juga komunikasi informasi dari guru kepada orang tua tentang anaknya. Ini karya si fulan, ini kemampuannya, ini keindahan luar biasa. Ini adalah bagian dari proses pendidikan yang ada dalam pikiran Pak Nasir. Luar biasa ini. Ya, yang terakhir yang saya ingin sebutkan juga adalah Pak Nasir itu memberikan ruang seni dalam seni musik. Seni musik. Bahkan dalam catatan yang saya sempat baca, Pak Nasir itu juga bahkan beliau mengajarkan main piano. Nah, saya berpikir gagasan Pak Nasir ini sangat universal. Gagasan beliau tentang pendidikan ini ada nilainya. Nilai agamisnya ada. Tetapi pemikiran Pak Nasir tentang pendidikan ini juga ada nilai seninya. Yang terakhir tadi seni. Karena bagaimanapun yang dididik di dalam dunia pendidikan itu adalah manusia yang mempunyai rasa. Jadi seni ini kadang-kadang bisa memperbaiki rasa kita, memperindah rasa kita, membuat lembut rasa kita. Nah kira-kira demikianlah pemikiran Pak Nasir yang saya katakan dalam aspek proses atau metode pengajarannya yang ada di pendis. Nanti kita akan berbicara pada aspek tujuannya, pada aspek konstruksi kurikulumnya. Tapi ini 9 angka tadi yang menjelaskan tentang proses pendidikan yang dikelola oleh Pak Nasir, kira-kira saya berharap bisa bermanfaat. Nah pertanyaannya, kalau ada pertanyaannya, kira-kira sekolahan mana, sekolahan yang mana, sekolahan model apa yang saat ini mirip dengan gagasan Pak Nasir? Kita bisa menjawab sudah. Tapi baru sekedar mirip, tidak utuh seperti pemikiran Pak Nasir. Nah mudah-mudahan pendidikan Islam, proses membangun pendidikan lebih berkualitas di negeri kita ini, makin hari semakin berkualitas dan semakin memperlihatkan kekhasan jati diri kita anak Indonesia, putra Indonesia, dan kekhasan kita sebagai Muslim Indonesia. Kalau kita membuat sebuah lembaga pendidikan baru, lembaga ini SMP, SMA, misalkan yang baru swasta, itu kalau tidak ada kekhasannya buat apa? Mendingan kita memperkuat lembaga pendidikan swasta yang sudah ada. Meskipun sudah lembaga pendidikan swasta, maka perlu pendidikan itu ada kekhasannya. Nah, dari sini saya melihat itu banyak yang dimiliki oleh Pak Nasir, gagasan beliau tentang khasnya pendidikan pendis model Pak Nasir. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sahabat sekalian, saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang pendisnya Pak Nasir dengan berbagai kekhasannya, saya ingin menyebutkan ada satu buku ditulis oleh penulis Muslim tentang pendidikan. Kita ambil bukunya ya, sebentar. Kita ambil bukunya. Nah ini bukunya. Buku Usulu Tarbiyah Islamiyah. Usulu At-Tarbiyah Al-Islamiyah.
Buku ini ditulis oleh Abdurrahman Nahlawi. Buku ini memang kerap kali, dan ini kalau di dunia pendidikan Islam, di kampus-kampus pendidikan Islam, buku ini sudah diajarkan. Nah, di salah satu halamannya, penulis ini menyebutkan anasir pendidikan Islam, unsur-unsur pendidikan Islam. Unsur-unsur yang memungkinkan hal itu disebut sebagai pendidikan Islam. Ada 4 kata beliau. Yang ingin saya sebutkan hanya 2. Dan ini 2 ini yang sering saya jadikan materi di dalam perkuliahan saya di kampus pendidikan di Bogor ya. Nah, yang pertama adalah pendidikan Islam itu adalah ada aspek muhafadzah alal fitrah. Yang kedua, ada aspek tanmiyatu alal mawahib. Nah, 2 aspek inilah saya perhatikan ada di dalam alam pikiran Pak Nasir. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Saya seringkali kalau kita melihat dunia pendidikan, khususnya dunia lembaga pendidikan Islam, itu kerap kali kita melihatnya pada aspek yang pertama, muhafadzah alal fitrah. Jadi sekolahan itu berorientasi menjaga fitrah manusianya. Jadi manusia ini jadi manusia soleh gitu ya. Soleh dalam pengertian fitrahnya, kejiwaannya. Oh, pondok-pondok demikian sudah. Makanya kita kerap kali menyebut santri itu baik-baik, alhamdulillah. Nah, muhafadzah ala fitrah. Nah, pada tulisan Abdurrahman Nahlawi ini, beliau menyebutkan ada aspek tanmiyatu alal mawahib. Itulah aspek yang harus ada di dalam pendidikan Islam. Apa itu tanmiyatu alal mawahib? Memberikan ruang kepada anak didik itu untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan potensinya. Jadi setiap lembaga pendidikan dalam perspektif Islam itu harus memberi ruang anak-anak ini berkembang bakatnya, berkembang potensinya. Nah, disinilah pertanyaannya. Apakah setiap anak memiliki potensi yang berbeda? Atau dengan pertanyaan lain, apakah potensi anak didik itu selalu sama? Silakan dijawab. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian besar lembaga pendidikan, memberikan ruang untuk anak itu berkembang potensinya. Di sini yang saya menarik, Pak Nasir itu betul-betul tidak saja ada di dalam alam pikiran beliau, tapi beliau sudah melaksanakan proses pendidikan yang Pak Nasir itu betul-betul memberikan anak-anak itu ruang untuk berkembang potensinya. Masya Allah. Mungkin ini juga yang menyebabkan lembaga pendidikan kita masa silam ya dikelola tokoh-tokoh orang-orang Indonesia masa silam itu kerap kali melahirkan manusia sebagai pemimpin, manusia sebagai menjadi pelopor, manusia yang tekun atau manusia yang mampu memberikan solusi di tengah kehidupannya. Tapi bukan lembaga pendidikan, nauzubillah, yang kerap kali malah melahirkan orang-orang yang tidak kreatif, melahirkan orang-orang yang tidak bisa memimpin. Jangankan memimpin sebuah komunitas dan masyarakat, memimpin dirinya kadang-kadang. Nah, kita tidak ingin lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan Islam, mempunyai problem yang seperti ini. Mestinya lembaga pendidikan Islam, dimanapun lembaga itu, khususnya di negeri kita, di Indonesia ini, yang swasta pun demikian, yang Islam swasta yang saya maksud, itu harus terdepan memberikan sebuah harapan, solusi di dalam dunia pendidikan. Insya Allah nanti kita akan bahas pada konteks ini, dunia pendidikan Islam di Indonesia, atau sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nanti kita kalau membaca sedikit sejarah pendidikan Islam di Indonesia, dengan hasilnya kondisi kita saat ini, kita akan bisa memberikan catatan-catatan apa yang mesti ditingkatkan, diperkuat, dipercepat pengembangannya apa. Apalagi kalau kita ngelihat dari sejarah kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Ada buku yang bagus dalam hal ini yang memberikan catatan cukup lengkap, itu bukunya Profesor Muhammad Yunus ya. Itu memberikan catatan tentang kondisi kurikulum pendidikan Islam ketika itu. Nah, yang itu yang saya maksud, dia tidak ada kedekatan atau tidak ada kemiripan dari pendisnya Pak Nasir. Walaupun kita sama-sama ini pemikiran Pak Nasir kita sebut pendis. Nah, itu. Karena begini, pendis Pak Nasir ini kan dia antitesis dari proses atau pendidikan atau sekolahan Belanda. Tapi kalau pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Muhammad Yunus tadi, itu adalah data-data lembaga-lembaga pendidikan Islam memang sudah berkembang dahsyat di Indonesia ini. Khususnya dunia pesantren.
dengan kurikulumnya. Nah, nanti kita akan bahas sejauh mana kontribusi model ini terhadap perkembangan Indonesia, khususnya di pendidikan Indonesia, dan juga melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa di negeri ini. Kita akan lihat nanti. Mudah-mudahan akan ada. Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan pemikiran pendidikan Pak Nasir ini memang layak terus kita amati, kita teliti. Tapi tentu adalah untuk kaitan mencari kekuatan, kekhasan yang memungkinkan kita bisa manfaatkan di dalam penguatan pendidikan kita masa ini dan untuk ke depan. Saya pernah juga membuat video tentang arti pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu tidak bisa didefinisikan seperti definisi-definisi pendidikan yang ada di buku-buku. Tidak sederhana itu, saya katakan demikian di dalam satu video. Nah, saya betul-betul melihat Pendis Pak Nasir ini sepertinya beliau pun melihat pendidikan dalam aspek seperti tadi. Pendidikan tidak bisa didefinisikan. Artinya ketika kita melakukan definisi itu kan memberikan batasan. Nah, ternyata yang dilakukan Pak Nasir tidak demikian. Kalau pendidikan yang ada di buku-buku yang didefinisikan itu cocok memang untuk menerjemahkan sekolahan yang ada, yang kita alumni dari sekolahan itu masing-masing. Tapi ketika berbicara pendidikan itu lebih luas. Pendidikan itu lebih luas dibanding yang ada di dalam pikiran kita sekalipun. Itulah pendidikan. Nah, Pak Nasir ini saya lihat ada di situ. Beliau ada nuansa itunya. Ini yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Saya pernah membuat sekolahan lab school ya, sebuah lab. Saya beri nama Muslim Cendekia Madani. Dan pelajarnya sudah sekarang tuh 5 orang sudah sampai kuliah di Mesir. Dan ini dalam waktu yang cukup cepat. Kita siapkan anak didik ini 2 tahun dalam tingkat SMA. Memang targetnya itu dia kuliah ke Mesir, dan alhamdulillah sekarang 5 orang sudah di Al-Azhar. Nah, saya ingin katakan adalah proses memang yang di dalam sekolahan yang saya buat sebagai lab tadi itu, memang prosesnya saya sebagai guru dan beberapa kawan juga menjadi guru di situ, kita tidak menjadi guru seperti dalam deskripsi guru yang ada. Kita jadi guru di situ betul-betul jadi mentor, kita jadi pendamping, kita menjadi motivator, bahkan kita seperti pendamping yang menemani seorang ibu yang ketika ingin melahirkan seorang anaknya, melahirkan sesuatu yang berharga dari seorang ibu itu anak. Nah, di dalam dunia pendidikan saya ingin memahami begini, bidan. Kita seperti bidan. Kita mendamping anak didik kita yang mungkin anak didik kita ini ada gagasannya, ada idenya, ada kreatifnya. Itu yang kita pancing keluar. Nah, pendampingan proses pendidikan macam inilah yang sangat spesial. Jadi pendekatan kita terhadap anak didik kita memang kerap kali agak personal, agak pribadi memang. Karena kita didik bukan sekedar ilmu pengetahuan yang kita isi, tetapi adalah anak didik ini kita isi secara utuh. Nah, itu sepertinya ada saya lihat di dalam gagasan Pendis Pak Nasir. Maka saya agak tertarik dan berbagi dengan rekan sekalian. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.